Apakah Anda memiliki EpiPen? Dia dengan cemas bertanya pada Gunawan saat mereka masuk ke dalam mobil. Dia dengan cepat mengangguk dan mengeluarkan suntikan obat berwarna kuning. Dalam hitungan detik, Gunawan telah membuka tutupnya dan dengan kekuatan yang keras, menusukkannya ke paha Farontan. Itu adalah tekanan dan lokasi yang sempurna karena seketika, kulitnya terlihat jauh lebih baik. Livia menghela nafas lega, dia tidak tahu dia sedang menahannya. Saat itulah dia menyadari posisi canggung mereka. Farontan telah memindahkan cengkeramannya dari lengannya untuk melingkarkan erat di pinggangnya. Kepalanya bersandar sekali lagi di bahunya, dan mereka duduk sangat dekat sehingga kaki mereka bersentuhan. Dia melirik ekspresi damai Farontan. Matanya menelusuri bibirnya ke matanya, di mana lingkaran hitam sangat terlihat. Dia menghela nafas, tahu lebih baik membiarkannya tidur daripada membangunkannya hanya karena dia tidak nyaman. Gunawan memperhatikan posisi intim mereka tetapi tampak seolah-olah dia tidak menyaksikan apapun secara tiba-tiba. Dia tidak mengira bahwa tuannya yang sangat keras dan menakutkan kini memperlihatkan dirinya yang lemah kepada seorang wanita untuk pertama kalinya. Mobil itu pengap dan dipenuhi ketegangan yang canggung, jadi Livia memutuskan untuk menjadi yang pertama angkat bicara. Apakah Anda tahu apa yang mungkin memicu reaksi alergi? Dia ingin tahu bertanya, berpikir kembali ke piring. Jika dia alergi terhadap sesuatu, mengapa dia tidak mengatakannya? Bos sangat alergi terhadap kerang. Untungnya, Tuan Muda Yofran sudah mengirimi saya pesan tepat waktu sebelum saluran udaranya menyempit secara fatal. Gunawan menghela nafas, mengingat urgensi yang dia rasakan ketika dia menerima pesan dari Yofran. Untungnya, Gunawan berada di dekat gedung ketika adegan itu terjadi. Livia merasakan tenggorokannya menegang dan jari-jarinya mengepal. Dia alergi kerang? Tapi dia siap memakan makanan yang dia berikan padanya. Jika dia alergi terhadapnya, mengapa dia tidak berbicara? Apakah orang gila ini mencari kematian? Yang harus dia lakukan hanyalah menyingkirkan makanan itu dan mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa makan kerang. Dia tidak hanya menolak untuk memberitahunya, tetapi dia memakannya dengan ekspresi bahagia seperti itu. Tidak ada yang akan mengira dia memberi makan dirinya sendiri sesuatu yang mirip dengan racun. Dasar Farontan bodoh. Dia sangat pandai dalam menjaga bisnisnya tapi dia sangat bodoh dengan dirinya sendiri. Livia tidak habis pikir dengan bagaimana motif Farontan kali ini. Bibirnya ditekan menjadi garis tipis saat dia menatap Faron. Dia tidur nyenyak di bahunya seolah itu adalah posisi paling nyaman di dunia. Itu dijamin bahwa dia akan bangun dengan sakit. Karena dia terlalu tinggi untuk meregangkan lehernya hanya agar dia bisa bersandar padanya. Dia menghela nafas melihat betapa keras kepalanya dia. Tuan Gunawan, kita sudah sampai di rumah bos. Sopir itu angkat bicara, melihat mereka melalui kaca spion. Setiap kali Pak Wawan memiliki Livia di kursi belakang, salah satu dari mereka selalu berakhir tidur di yang lain. Dia benar-benar yakin bahwa gelar bos wanita akan segera menjadi miliknya. Saya minta maaf jika bantuan ini tampak kasar, tetapi Nona Livi, maukah Anda membantu saya membawa bos ke rumahnya? Gunawan bertanya, ingin tahu apakah wanita yang jelas-jelas tertarik dengan bosnya akan setuju. Bosnya jarang menunjukkan minat pada wanita manapun dan ini akan menjadi pertama kalinya seseorang berhasil sejauh ini. Livia mengangguk. Tentu, aku tidak keberatan. Dia berbohong, meskipun dia benar-benar enggan untuk menggendongnya. Dia menjulang tinggi di atasnya, Gunawan, dan bahkan beberapa pengawalnya. Dengan pengalaman sebelumnya karena harus menyeret tubuhnya yang ramping namun berotot untuk beberapa langkah ke mobil, dia tahu dia akan mengalami kesulitan dengan usaha ini. Membawa Farontan kembali ke mansionnya yang besar membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi akhirnya, mereka berdua bisa menyeretnya ke kamarnya.
Gunawan terkesan dengan kurangnya keluhan Livia. Jika dia tidak menyukai dua anak tangga yang harus mereka naiki untuk mencapai kamarnya, dia tidak menyuarakannya dengan keras. Faktanya, dia tidak tampak kesal sama sekali. Dia pikir itu aneh karena ketika dia terakhir menggali sejarahnya, dia terkenal sebagai wanita manja dan pemarah. Mungkin dia tidak ingin terlihat buruk di depan Varontan, tapi dia saat ini tidak sadar, dan dia bisa dengan mudah menolaknya. Sama seperti keduanya menempatkan Varontan ke tempat tidur, Gunawan menerima telepon. Melihat itu adalah istrinya, dia dengan cepat pergi keluar untuk menerima panggilan darurat. Livia mengerutkan bibirnya saat dia menghirup udara. Dia bertanya-tanya apa yang dia makan begitu banyak hingga begitu berat. Dia terus menyalahkan tinggi dan ototnya. Dia mungkin tidak akan pernah melirik tubuh berototnya setelah harus menahan berat badannya melalui semua tangga itu. Kau berhutang banyak waktu padaku untuk ini. Dia lelah bergumam, mencubit pipinya. Dia berbaring di selimutnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menariknya keluar dari bawahnya, sehingga badannya bisa ditutupi. Pada akhirnya, hanya tubuhnya yang berakhir dengan selimut di atasnya. Setelah membuang begitu banyak energi untuknya, Livia menjadi sangat lelah. Dia melihat sofa di seberang ruangan hitam minimalis. Menyeret kakinya, dia perlahan berjalan ke sana dan begitu dia duduk, Livia bisa merasakan kesadarannya tergelincir. Segera, dia berbaring di sofa dengan tubuhnya meringkuk menjadi bola. Dalam hitungan detik, dia tertidur. Varon terbangun di tengah malam seperti biasanya. Dia mengusap rambut halusnya dengan tangan lelah sebelum menyadari situasinya. Dia sudah berada di tempat tidurnya, nyaris tidak tertutup selimut. Dia masih mengenakan setelan jas 3 potong hitam dari pagi ini, kecuali sedikit kusut karena digunakan sebagai piyama. Ketika dia turun dari tempat tidur, dia ingat apa yang terjadi. Dia memiliki kilas balik siap makan satu-satunya makanan yang dia alergi dan berpura-pura itu adalah favoritnya. Ada kemungkinan dia bisa mati karena tidak dirawat dengan cukup cepat karena dia tidak membawa EpiPen. Dia tahu dia seharusnya tidak memakannya, tetapi itu adalah pertama kalinya Livia memberinya sesuatu untuk dimakan atas kemauannya sendiri. Ini adalah kemajuan dan dia tidak ingin mencegahnya melakukannya sebanyak mungkin di masa depan. Senyum perlahan menyebar di wajahnya ketika dia menyadari bahwa dia masih bisa mencium aroma bunga pada dirinya yang berasal dari begitu dekat dengannya. Dia ingat betapa nyamannya dia ketika dia bersandar padanya untuk mendapatkan dukungan, dan bagaimana dia menggeser tubuhnya agar dia berada dalam posisi yang nyaman. Tersenyum pada dirinya sendiri seperti orang bodoh, Varontan bersiap untuk meninggalkan kamarnya dan melakukan beberapa pekerjaan di kantor rumahnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sofa kulit hitamnya ada seorang wanita meringkuk menjadi bola dengan punggung menghadapnya. Tidak mempercayai matanya, dia perlahan berjalan menuju sofa. Ketika dia semakin dekat, dia memastikan bahwa sosok itu benar-benar milik wanita yang telah terlalu lama menguasai pikirannya. Livia tetap tidak sadar karena dia masih tertidur lelap. Matanya tertutup dengan damai, bibirnya sedikit terbuka untuk bernapas perlahan, dan setengah dari wajahnya ditutupi dengan rambutnya. Senyumnya semakin lebar melihat rambutnya yang berantakan. Itu tampak lucu, meskipun agak tidak nyaman. Dia menyisir rambutnya ke samping untuk memperlihatkan pipi pucatnya yang lembut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.